Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Kalian harus tahu ya, jangan cuma bahas mengenai artis atau bahas tentang masalah-masalah yang psikologi, kepribadian diri kamu aja. Kalian juga perlu membuka wawasan mengenai apa yang terjadi dengan keadaan di Indonesia, terutama untuk beberapa daerah yang kamu pasti tahu peristiwa yang menyedihkan di mana terjadi di daerah Sigi, Sulawesi. Ada satu keluarga yang mendapatkan dieksekusi, dibunuh secara sadis. Satu keluarga dibantai gitu kan oleh para mujahidin Indonesia, tepatnya mujahidin apa? Indonesia Timur. Mujahidin, tepat yang dilakukan oleh Mujahidin Indonesia Timur. Nah, apa dan seperti apa peristiwanya serta bagaimana solusinya? Jadi guys, kalian bisa mengambil hikmahnya agar tidak terjadi hal tersebut, karena bisa aja ideologi-ideologi yang salah pemahamannya bisa merasuki pemikiran-pemikiran kita yang mungkin tidak tahu dan bisa terakses melalui media sosial itu sendiri. So, bersama saya, di sebelah saya ada Profesor Irfan. Beliau adalah Direktur dari Deradikalisasi BNPT, sehingga kita bisa menanyakan lebih banyak serta juru bicara dari BNPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Popi Amalia. Baik, gimana? Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah sehat. Prof, ini aku mau nanya-nanya nih, Prof, karena harus bertanyanya harus kepada sumbernya langsung, ketimbang bertanyanya nanti kita baca-baca Atau berita. sumber langsungnya itu ke teroris kan? Oh iya. Enggak. Langsung dari sini. Kan di sini kan jubirnya dari BNPT. Nah, ini bicara mengenai teroris kan, pastinya ada dapat gambaran. Sebenarnya apa yang terjadi sih di Sigi tersebut, Prof? Baik, Mbak Popi Amalia dan guys yang saya hormati. Ada dua kata kunci yang saya garis bawahi, peristiwa dan solusinya. Gimana peristiwanya dan bagaimana solusinya. Mujahidin Indonesia Timur yang dulunya dipimpin oleh Santoso setelah sudah diamankan dan dieksekusi oleh aparat itu sudah semakin berkurang tenaganya dan tidak layak lagi disebut Mujahidin Indonesia Timur. Kenapa? Itu penjahat. Mujahidin itu kata suci. Ya, mujahidin itu pejuang. Di sana kriminal. Jadi kita tidak bisa mengglorifikasi, membesar-besarkan keberadaan para penjahat yang 11 orang itu. Negara tidak boleh kalah dengan teroris. Ya. Kita tahu teroris menurut PBB itu adalah serious crime, kejahatan luar biasa. Solusinya luar biasa juga, serius juga, harus ada solusinya. Dia kejahatan luar biasa, dia kejahatan kemanusiaan, dia kejahatan lintas negara, dan dia kejahatan serius oleh PBB. Olehnya itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2018 melaksanakan tugas mengkoordinasikan, menyiapkan, dan melaksanakan upaya-upaya penanggulangan terorisme dengan dua cara pendekatan, yaitu soft approach dan hard approach. Deradikalisasi adalah salah satu dari soft approach, pencegahan, yaitu terdiri dari tiga, kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Terkait dengan peristiwa Sigi, ini cerita panjang yang berlangsung terus-menerus, dan aparat keamanan terus meningkatkan strategi dan pendekatan yang alamnya sangat-sangat terjal, sangat-sangat luas, sangat-sangat tidak bisa dijangkau dengan semudah membalik jari tangan. Saya kira TNI Polri fokus penambahan kekuatan, strategi tentunya, dan agar soft approach bisa dilakukan, dan kalau tidak bisa ada hard approach, yaitu penegakan hukum yang terukur. Dan kasus yang baru terjadi di Sigi itu beberapa kasus sebelumnya sudah terjadi. Sebenarnya mereka sudah tidak punya logistik lagi, jadi mereka melakukan aksi, dia tidak berdasarkan lagi agama, ya, karena konflik komunal yang berlatar belakang agama itu sudah selesai. Tidak Islam, tidak non-Muslim, siapa saja yang dia temui, yang sebelumnya malah ada pensiunan TNI, yang sebelumnya lagi ada warga, dia hadan juga di jalan. Kemudian kenapa? Karena dia butuh makanan. Tidak ada lagi masyarakat yang mau bantu. Kalau dulu
masyarakat yang dia langsung potong, tidak bakar rumah karena dia ancam untuk dibunuh, akhirnya dia serahkan logistik. Murni, tidak ada lagi perjuangan. Mau kooperatif. Ya tidak mau. Nah, kalau mau kooperatif aman, tapi kan hanya bukan 1-2 kali makan. Nah, mereka melakukan yang pertama itu aksi kejahatan pembunuhan dan pembakaran untuk melakukan aksinya dan merampok tentu logistik, dan yang kedua untuk menyampaikan pesan teror bahwasanya dia ada. Ya. Olehnya itu masyarakat harus mengambil pelajaran kontraradikalisasi, bahwasanya jangan pernah diglorifikasi, media juga jangan pernah disupport, jangan pernah dianggap mujahidin, karena orang yang betul-betul mujahidin pasti keberatan. Mujahidin itu adalah para pejuang. Nah, ini bukan pejuang, ini adalah pengkhianat bangsa, penjahat, anarkis yang membunuh orang tak berdosa. Ini bukan persoalan agama, bukan persoalan isu sara dan lain sebagainya, akan tetapi dia murni penjahat. Siapapun yang dia temui dan siapapun yang dia bisa eksekusi kalau tidak ada logistik yang dia temukan, dan memang harus dihadapi segera. Kalau begitu sekarang gini, bahwa itu bukan tujuannya adalah bukan satu hal gitu, agama bukan ya, karena memang sebelumnya juga ada peristiwa petani juga agamanya muslim juga kena dapetin juga karena mereka. Karena berarti kalau begitu ini murni dia ingin mendapatkan logistik karena mereka udah terdesak. Kejahatan. Nah, kenapa mereka milih satu keluarga ini? Dia pilih keluarga ini karena lokasi di situ kan penduduk rumahnya berjauhan, berjarak gitu. Jadi berjarak, dan kemudian material bangunan mungkin lebih mudah terbakar. Jadi ya untuk memaksimalkan emosinya, ya bukan selain hanya membunuh, ya juga dia membakar. Oke, berarti tujuannya supaya orang-orang di sekitaran di situ itu merasa ketakutan. Terornya berhasil, terornya. Teror. Nah, masyarakat tidak boleh merasa terteror membaca isu yang mengcover kelakuan jahatnya dengan kata mujahidin. Mungkin bisa dianggap MIT, Mujahidin Indonesia Timur, atau disebut MIT saja. Tetapi tidak ada lagi misi mungkin yang melakukan Mujahidin Indonesia Timur itu merasa berjuang, masih ada positifnya. Tetapi sekarang semakin kesini kan ya buktinya sadis kan, dia penggal. Berarti sekarang apakah masyarakat di sekitar itu sekarang udah mulai berani? Kalau belum, apa yang harus dilakukan nih? Mengingat Profesor kan adalah kepala direktur deradikalisasi. Apa yang harus kita lakukan, Prof? Pencegahan. Prof, berarti solusinya bagaimana harus kita lakukan agar bisa terjadi pencegahan nih supaya orang nggak ketakutan? Pencegahan tetap kita mengacu pada undang-undang, yaitu kesiapsiagaan, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Ketiga komponen ini harus dimainkan. Misalnya kesiapsiagaan, seluruh komponen bangsa dimanapun berada harus memahami, harus bersiap dan bersiaga, menyaksikan, melihat, dan melindungi serta mencegah akses dari peristiwa itu, menyampaikan pemahaman kepada mereka bahwasanya itu bukan mujahidin. Itu satu. Dengan kontraradikalisasi ada 3, kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Ini yang harus diperkuat. Para akademisi, para tokoh agama, tokoh adat memperbanyak narasi-narasi alternatif, narasi-narasi moderat. Jangan justru ya itu tadi menggunakan mujahidin kepada mereka, ikut menyelamatkan mereka. Kita harus cap dia sebagai penjahat. Oke lah, dalam tulisan bahwasanya kalau ditanya ada jaringan, mereka tidak perlu ada jaringan lagi. Mereka murni melakukan kejahatan, murni mewujudkan bagaimana mereka menuding pemerintah, togut, dan lain sebagainya. Kemudian deradikalisasi, tentu kami memiliki binaan yang puluhan bahkan lebih 100 mantan teroris di wilayah Poso. Itu yang kami lakukan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Ada 3, pembinaan, pendampingan, pemberdayaan kepada mantan teroris. Tentu mereka kenal mereka. Jangan lagi pernah cerita tentang Ali Kalora. Pokoknya mereka harus fokus pada usaha mereka. Mereka punya yayasan, mereka memelihara ayam, ternak ayam, mereka punya koperasi, mereka nelayan, melaut. Mereka harus fokus dan kita harus dampingi mereka. Jadi kita lakukan pembinaan, bahwasanya itu sudah kita sepakat. Anda kalian semua, bagian saya, Anda semua mantan teroris, tidak usah disupport.
Kalau ada yang bertanya. Kemudian yang kedua, kita dampingin agar mereka ini jangan lagi aktif bersimpati bergabung kepada penjahat-penjahat yang melakukan pembunuhan dan pembakaran, dan jangan pernah mensupport apapun yang pernah dia lakukan. Kalau pada saat dia berkomunikasi, kita putus sekalian. Kemudian pemberdayaan, di sini kuncinya. Pemberdayaan tadi itu bagaimana kita sibukkan mereka. Dia non-stop bekerja, berusaha, bagaimana mereka hidup, mereka makan, agar mereka tidak jobless, tidak hopeless, dan mudah kembali menjadi residivis. Oke, nah sekarang kalau terhadap keluarga solusinya apa? Supaya anak-anak, karena banyak banget yang direkrut ya, gitu kan. Kalau kita ketahui untuk menjadi teroris ini banyak banget anak-anak muda nih. Kebetulan followers aku anak muda nih. Supaya nggak bisa, jangan sampai mereka itu salah dalam memilih tontonan. Bullying itu gimana sih, Prof? Pemuda tetap harus didampingin, didampingin agar mereka dalam bersosial media atau bermedia sosial dengan segala macam variasinya harus selektif, harus disampaikan. Jangan karena pemuda hanya memiliki semangat, militansi, pemahamannya masih dangkal, diberikan pemahaman karena mereka akan hidup dengan zamannya, bukan dengan zaman kita. Ya, mereka akan berselancar di dunia maya. Tidak menutup kemungkinan ada keluarga yang orang tuanya menasihati orang, tetapi di dalam kamar anaknya sudah terpapar. Nah, itu juga harus masyarakat, harus guru terlibat, harus pemerintah, tidak cukup TNI Polri menangani. Harus holistik dari hulu ke hilir agar mereka bisa melihat bahwasanya lebih dari 50% pelaku teror yang melakukan bunuh diri pengantin itu usia 20 sampai 30 tahun. Tuh guys. Nah, kan kalau sudah tua kan tidak mungkin mau bunuh diri, ya. Nah, tetapi yang usia-usia muda itu dibakar sedikit semangatnya bahwasanya negeri ini kafir dan lain-lain sebagainya. Nah, dia harus, kalau anak-anak kita belajar rajin berguru, diperhatikan, didampingin, tidak salah. Khawatir gurunya cuma satu, itu terus, atau kitab yang dibaca hanya itu terus, itu pun terjemahan. Tidak salah kita dampingi. Kita harus berikan pendidikan yang moderat, kita harus sampaikan sejarah perjuangan bangsa, kita harus menyampaikan sosiologis, antropologis, bagaimana kita hidup di negara Indonesia, kita tidak hidup di negara orang lain. Nah, sekarang banyak banget, kalau dilihat dari jumlahnya berapa nih, Prof? Yang berangkat ke ISIS ini anak-anak Indonesia berapa banyak? Nah, itu kan belum diverifikasi. Biasa pimpinan menyebutkan ada 1.500 secara total, tetapi itu kan ada yang melaporkan diri ke pimpinan wilayah setempat, ada juga yang tidak mau melaporkan diri. Inilah yang perlu kita seleksi ke depan. Ada FTF, ada satgas kita, Foreign Terrorist Fighter, untuk menyeleksi yang diputuskan oleh pemerintah dalam keputusan politiknya, bahwasanya yang diterima itu hanya anak di bawah 10 tahun, dan itu pun yatim piatu. Ya, kalau ikut lagi orang tuanya, ya terutama ibunya, karena kenapa? Tren teroris sekarang, ya 2020-2019 itu secara kualitas itu meningkat, kualitas itu menurun, kuantitas naik. Kenapa? Secara kuantitas naik karena sudah terlibat anak dan perempuan, wanita, ibu. Ya, banyak contoh kasus yang kita hadapi, yang kita terima, itu meningkat. Di Indonesia aja yang bom Surabaya, bom Sibolga, anak kecil. Bom Surabaya, Dita dengan istrinya, dengan 4 orang anaknya, bom Sibolga, Abu Hamzah, dan deportan yang keluar negeri, seorang pejabat eselon 4 Kementerian Keuangan bawa 5 anak gadisnya, dia bawa ke sana. Itu anak, perempuan, wanita, ibu atau semacamnya. Seperti itu. Nah, itu yang membawa pengaruh, itu meningkat kualitasnya. Kuantitasnya menurun, ya kita bersyukur, jangan lagi ada ledakan. Mudah-mudahan hanya terakhir yang dimana. Nah, itu mereka seorang anak tiba-tiba bisa gitu, hanya gara-gara melihat media sosial, ya. Iya, bisa pergi nih media sosial, kemudian ibunya yang mengajak. Contoh kasus yang pejabat, ya, yang pejabat eselon 2 yang berangkat ke luar negeri. Ditanya, dia enggak tahu, sholatnya aja nggak beres. Kenapa dia berangkat? Ya karena anak-anaknya dia sayang. Ada anak gadisnya sudah dewasa, mulai remaja, sudah mulai dewasa dan remaja. Nah, anaknya siapa yang ngajak? Ibunya. Jadi berangkai.
Jadi kalau hanya dulu dikatakan pola perekrutan itu melalui kekeluargaan dan pertemanan, sekarang tetap ada kekeluargaan, tetap ada pertemanan, dan tetap ada ini yang media sosial. Oke. Tidak perlu kita kenalan, tidak perlu kita sejaringan, tidak perlu kita seperguruan, tidak perlu kita taklim satu meja. Yang penting media sosial. Tuh kan, guys. Jadi itu tuh harus diperhatiin tuh. Nah kemudian intoleransi supaya orang bisa memahami indahnya perbedaan tuh gimana tuh? Karena banyak banget orang kamu beda. Udah intoleransi mulai itu akibat dari sebuah gaya hidup yang selalu merasa eksklusif. Dia merasa paling diri benar. Dia tidak melihat dunia luar bahwasanya saya ini kekasih Tuhan yang beragama A. Saudara tetangga saya kekasih Tuhan juga beragama B. Dan agama-agama itu semua membawa kasih, cinta kasih. Satu kata, semua agama ada persamaan, ada perbedaan. Tapi kenapa harus perbedaan yang kita besarkan? Jadi merasa eksklusif, sudah intoleran. Nanti ditambah lagi mengkafirkan. Kemudian menolak NKRI dan menolak Pancasila. Ada 4 langkah juga yang mereka lakukan dalam melakukan cuci otak. Yang pertama tadi setelah intoleran, dibid'ah-bid'ahkan orang yang beribadah. Ini bukan sunnah, ini tidak sesuai ajaran agama, ini tidak ada pada masa Nabi. Nah, dipatahkan semangat beragama orang. Ya, karena tidak tahu dalil. Kemudian yang kedua, setelah dibid'ahkan, itu dikafirkan. Karena tidak sesuai apa yang diajarkan, makanya dianggap kafir karena tidak ibadah. Itu salah. Padahal dalam beribadah itu kita sudah tegaskan. Kemudian yang ketiga, setelah kafir, langkah berikut halal darahnya. Ya, untuk apa lagi? Sudah halal darah. Nah, kok manusia halalkan darah? Tapi ini langkah strategi yang dilakukan yang tidak ada dasar dalam ajaran agama, terutama Islam. Kemudian terakhir ya bom bunuh diri atau melakukan bom di tempat keramaian. Jadi 4 langkah ini singkat sekali melakukan cuci otak gitu. Bom bunuh diri itu diasumsikan bahwa dia melakukan jihad. Ya. Sehingga dia cepat ketemu sama dia sudah berhadapan dengan orang-orang yang halal darahnya. Yang pertama berhadapan dengan orang-orang yang beribadah tidak ada dasarnya, tidak sesuai sunnah Nabi. Kemudian beribadah tidak ada dasarnya. Kemudian sudah dikafirkan, sudah halal darahnya, jadi enteng aja dia lakukan. Karena juga ini pemudahnya sudah dicuci otak untuk hidup bahagia masuk surga. Caranya bunuh diri, serang mereka para musuh-musuh Tuhan. Jadi kita ini adalah musuh-musuh Tuhan. Jadi kita harus waspada. Itulah kenapa pasal pencegahan yang pertama adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan secara fisik, kesiapsiagaan secara mindset, dan kesiapsiagaan secara internal keluarga, lingkungan. Tetap waspada, jangan dianggap musuh TNI itu teroris. Itu musuh kemanusiaan. Jadi yang melakukan aksi teror itu bukan manusia. Nah, kalau teroris yang mereka lakukan ada aksi bunuh diri, berarti di sini ada cikal bakal kekerasan ya? Pasti. Dari anak-anak remaja ini ya. Iya. Misalnya melakukan kekerasan bagi mereka adalah hal yang biasa. Iya. Berarti ini anak-anak ini kayak anak-anak yang melakukan anarkis ini juga termasuk part bagian dari cikal bakal itu sendiri ya? Iya, dengan mudah kan mereka kosong. Iya. Apapun. Kan radikal itu banyak, ya. Ada radikal anarkis. Iya. Mungkin tidak ada kaitannya dengan isu teror. Ada radikal anarkis, ada radikal premanisme, radikal pandeminisme. Nanti puncaknya di radikal teroris karena di situ ada bahasa agama yang bisa melegitimasi kebenaran dari perbuatannya. Kalau premanisme apa dasar keagamaannya? Radikalisme anarkis apa? Dan kita di Indonesia ada 3 pola peta dari radikal itu. Radikal gerakan, radikal keyakinan, dan radikal politik. Radikal aksi itu tindakan mengebom aja, merusak, yang penting tidak tahu dia negara Islam, tidak tahu apa itu jihad, merusak, yang penting merusak. Kemudian yang kedua, radikal keyakinan. Radikal keyakinan hanya mengkafir-kafirkan orang, kopar kafir. Tidak ada orang kafir di Indonesia. Karena kalau kita katakan kafir itu tidak keyakinan dengan kita, berarti kita juga kafir dong menurut mereka. Bukan lagi persoalan soal kafir. Tidak ada orang kafir di Indonesia secara sosiologis, secara teologis. Mungkin masing-masing kitab suci ada definisi kafir. Dan bukan itu yang harus kita perdebatkan, karena kita ini satu bangsa,
satu bahasa, satu saudara, bangsa yang besar. Kemudian radikal keyakinan, radikal aksi, radikal tindakan, ujungnya anarkis, bom. Radikal keyakinan ujungnya mengkafirkan, radikal politik ujungnya politik ingin merubah negara bangsa menjadi negara agama, ingin mendirikan khilafah, ingin membentuk daulah Islamiyah, tidak tahu sejarah khilafah. Khilafah ada, tapi sistem khilafah tidak ada. Khilafah saya katakan, khilafah itu adalah cerita, berita, dan dialektika, bukan perintah apalagi titah, karena hanya berakhir dengan lululantah. Gitu guys. Oke, terima kasih. Thank you. Kira-kira mau kasih masukan Amalia. buat ini para netizen ini gimana nih? Masukannya apa nih? Oke, kasih masukan buat. Oke, Prof, silakan Prof memberikan masukan buat followers. Saya kira kalau masukan Mbak Popi lebih banyak memberikan masukan, tapi satu bagian yang saya ingin katakan, guys, anak muda itu punya semangat. Punya militansi yang kuat, disuruh apa aja bisa. Bener. Tetapi satu yang belum dimiliki dan satu yang harus dikuatkan adalah pemahaman, pengetahuan. Imbangi antara semangat yang melangit dengan pemahaman yang dangkal agar bisa dia di tengah. Ini namanya moderat. Moderat agar dia bisa hidup selamat dan bisa mewujudkan cita-cita mereka dan cita-cita bangsa Indonesia. Oke, berarti pengetahuan nggak cuman nyap-nyap aja, nggak cuma semangat-semangatnya, tapi nggak tahu apa yang disemangatin. Makanya baca dan juga mempelajari lebih banyak lagi. Makasih Prof untuk diskusinya. Semoga memberikan masukan buat kita semua ya. Hati-hati dalam melakukan apapun, karena ingat loh, apa yang kamu milikin itu tuh akan membawa dampak pengaruh buat orang banyak. Intoleransi terhadap orang lain perlu ditingkatkan karena negara kita adalah negara Pancasila. Oke? Sampai ketemu lagi. Silakan kasih komen dan subscribe, jangan lupa. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Boleh promosi nggak? Kasih ucapan bela sungkawa, jadi sebelum di opening. Oh iya, kasih ucapan bela sungkawa buat para korban. Tadi aku sih udah. Action. Ya, kepada keluarga besar yang menjadi korban dari aksi penjahat teroris yang selalu mengatasnamakan mujahidin padahal dia merusak, kita ucapkan bela sungkawa yang dalam. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan dan justru mereka itu adalah mati syahid dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran untuk menata hidup hari esok yang lebih cerah dan pasti, dan tidak ada kata maaf bagi seorang penjahat. Oke. Terima kasih Prof. Thank you. Sudah buka? Udah.